Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Sidik, NIM 22020502018 akan mempresentasikan infografis pendidikan Pancasila pertemuan 2 hingga 7. Sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Pada materi ini kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia serta alasan mengapa bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu ada tiga. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila, yaitu sidang pertama BPUPKI. Yang kedua, periode perumusan Pancasila, yaitu Piagam Jakarta. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila, yaitu sidang PPKI. Sidang pertama BPUPKI. Sidang ini berlangsung pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Menurut sejarah, sidang ini menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Insinyur Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945. Adapun gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Periode pengesahan Pancasila. Sebelum pengesahan Pancasila terjadi, peristiwa penting dalam sejarah bangsa yaitu proklamasi kemerdekaan. Sidang PPKI. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi dengan dihapusnya 7 kata itu dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Adapun rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat proklamasi. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, yaitu pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Kailan 1993, ayat 2. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Sifat hubungannya itu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Kailan 1993-62 sampai 64.
Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar bukanlah merupakan hukum paling tertinggi, masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental, Stats Fundamental Norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Stats Fundamental Norm. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Nilai 1, pasal 28E ayat 1, pasal 29, dan pasal lain. Nilai 2, nilai sila kedua, pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1, dan ayat 2, pasal 27 ayat 1, dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain. Nilai sila 3, pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, sampai dengan ayat 5, dan pasal lain. Nilai sila 4, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan pasal lain. Nilai 5, pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal lainnya. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila itu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan historis Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun pada saat ini nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Contoh kasus penyimpangan terhadap Pancasila. Sila pertama, ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya di 3 gereja. Sila kedua, terjadinya tragedi penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal itu. Sila ketiga, sering terjadi perang antar suku, tawuran antar pelajar, maraknya aliran sesat yang bertebaran di masyarakat. Sila keempat, sering terjadi ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan. Sila kelima, di rumah sakit sering terjadi diskriminasi yang sangat mencolok. Tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. 5 contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. 1. Pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. 2. Derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini. 4. Semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 5. Masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Musayin 1992, 16. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab
mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan, artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara menguasai hukum dasar baik tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat hukum. Kedudukan Pancasila, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan mengandung norma-norma yang mengharuskan undang-undang untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus berarti kehidupan sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Kedua, dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, serta mampu mengunggah motivasi dan mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum, yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis.